Terima kasih, masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah Pan berhasil menyadarkan Goku, membuat Goku mendapatkan perubahan baru, yaitu SSJ 4. Hal itu membuat Pan sangat terpukau melihat kakeknya sekarang telah menjadi keren. Kakek tua yang juga udah menunggu ini tidak bisa menahan bahagianya karena merasa itu adalah hasil latihan bersamanya. Goku sama sekali tak mengingat apapun jika dialah yang udah menghancurkan semua yang ada di tempat ini. Tapi dengan hadirnya Goku sekarang, Satan merasa semuanya pasti akan baik-baik saja. Sebelumnya, Goku hanya mengingat satu hal, yaitu membutuhkan tubuh dan kekuatan yang besar untuk bisa mengalahkan Baby. Goku segera pergi ke tempat Baby serta berjanji akan mengalahkannya sekarang. Dan ternyata Baby juga sedang memandangi bumi seperti yang Goku lakukan. Karena ternyata dia juga terobsesi ingin menjadi kera. Namun setelah menatapnya begitu lama, tak ada efek apapun yang terjadi. Bulma yang tahu sesuatu tentang Saiyan menyadari alasan Baby tidak bisa berubah karena Vegeta telah kehilangan ekornya. Tiba-tiba Goku berhasil menemukan mereka dan langsung masuk tanpa sopan. "Punten, paket." Bulma yang ketakutan segera pergi dari tempat itu. Dan dia yang masih terpengaruh begitu sangat membenci Goku. Ngelihat sobatnya dijadikan seperti itu, Goku berjanji akan membuat Baby membayar semua yang dia lakukan. "Jangan banyak cincong, maju saja sini." Tanpa ragu, mereka segera melakukan pertarungan sengit yang sangat kita tunggu-tunggu. Kaioshin yang lihatnya begitu tegang karena merasa Baby masih mempunyai kekuatan yang bisa menandingi SSJ 4. Tapi kakek tua langsung marah-marah karena dia menyadari Goku masih belum menggunakan kekuatannya sedikit pun. Sepertinya Goku masih bermain-main untuk mengukur sampai di manakah kekuatan Baby yang sebenarnya. Goku berhasil dipukul bertubi-tubi, tapi hal itu sama sekali nggak membuat Goku gentar, malahan dia tertawa. "Jadi cuma segini saja kekuatanmu, bro?" Goku nggak takut dengan Baby, malahan dia terkejut dengan kekuatannya sendiri. Kenapa bisa sebesar ini? Wah, Goku udah ikutan congak ya. "Pukulanmu itu bikin geli-geli Eke saja, Om." Baby yang nggak terima diremehkan segera menghajar Goku sampai terjun menghantam tanah. Dia kembali membuat bola kehancuran berisi bau badan lalu melemparnya kepada Goku. Tapi tiba-tiba Goku sama sekali nggak menghindari bola hitam tersebut hingga Kaioshin yang seperti penonton bayaran ini menganggap Goku akan mati. Namun mereka semua sontak dibuat terkejut melihat Goku sama sekali nggak terluka. Bahkan pakaiannya aja tidak kotor. Jadi nggak perlu pakai deterjen lagi ya. "Gila, serangan gue gagal." Kakek tua kembali lega karena Goku hanya berpura-pura lemah untuk membuat Baby senang. Udah Eke bilang itu nggak bakalan berhasil. "Eke ini pemeran utama, bos. Kurang ajar kau monyet hutan." Goku sama sekali nggak menghindari laser yang diarahkan. Malahan Goku mengingatkan Baby jika energinya habis harus top up diamond lagi ya. Kemudian Goku ngeden sekuat tenaga lalu menghajar Baby di perutnya serta menunjukkan pose bahwa semua ini sudah berakhir, mas bro. Duar, Baby langsung terhempas. Bulma sangat mengkhawatirkan Baby yang kini dihajar terus-terusan seperti bakwan. Dia pun segera pergi untuk melakukan sesuatu agar bosnya tersebut tidak kalah semudah itu. Baby yang udah nggak punya kesempatan untuk menang kembali dihajar sampai terjun menghantam tanah. Baby yang udah kewalahan coba nasihati Goku jika dia yang Goku serang ini menggunakan tubuh Vegeta. Tapi Goku nggak takut sama sekali karena Vegeta yang dia kenal sangatlah kuat dan gak mungkin tubuhnya hancur semudah itu, bukan? Baby yang gak terima coba nembakin laser tapi udah nggak dapat membendung kekuatan Goku yang sekarang. Goku balik menghempaskan Baby sampai dia harus lari terbirit-birit. Namun kesialannya ini akan segera berakhir karena Bulma menginfokan sesuatu yang menarik. Bulma yang gak ingin rencana mereka kandas segera menggunakan alat gelombang berit untuk mengambil cahaya bumi. Dia akan merubah Baby menjadi Ozaru yang meskipun tanpa ekor tapi gelombang tersebut dapat membantunya seperti sihir. Di saat Goku akan menyiapkan jurus pamungkasnya, dia pun sontak terkejut melihat Baby berubah menjadi Ozaru dari gelombang tersebut.
Kakek tua yang lihat perubahan gak normal itu menyadari jika Baby tak akan mungkin bisa dikalahkan. Dia akan menghancurkan apapun, bahkan Super Saiyan 4 Goku akan sangat kesulitan. Pan dan Satan yang lihatnya juga tidak menyangka ternyata ada satu kera lagi yang muncul. Seperti dugaan, Baby ngamuk tak terkendali, menyerang apapun seperti Goku sebelumnya. Goku yang terkena serangannya pun menyadari jika kekuatan Baby semakin besar namun tak bisa mengendalikannya. Hal itu buat Bulma merasa bersalah mengetahui Baby yang tak bisa membedakan musuh ataupun teman. Baby kian mengganas yang kini muncul di hadapan Pan dan juga Satan. Pan segera nembakin bakso kuning, namun Baby yang udah menjadi kera ini sangatlah tangguh. Goku pun harus turun tangan menyelamatkannya. Goku menghampiri mereka dan menjelaskan jika Baby sekarang hanyalah monyet biasa yang gak bisa melakukan apapun. Meskipun kekuatannya besar, tapi itu akan percuma saja jika tidak bisa dikendalikan, bukan? Goku berniat membunuhnya di planet lain menggunakan Sun Kanido. Lalu terbesit di pikirannya, kenapa tidak dibawa ke alam suci Kaioshin saja ya? Mendengarnya membuat kakek tua gemetar. Si bodoh itu bertindak semaunya saja dan selalu menjadikan orang lain sebagai korban. Dan tanpa ragu, Goku pun langsung memulai aksinya. Bola de Rencor. Setelah dihempaskan dengan laser, Goku pun menyadari jika Baby sama sekali nggak kehilangan kesadarannya. Dia hanya berpura-pura saja untuk menghancurkan apapun serta menguji seberapa besarkah kekuatan kera ini. Mendengarnya buat Goku jadi semangat untuk melancarkan serangan berikutnya. Namun Goku malah balik dihempaskan dengan keras. Saat ini kekuatan Super Saiyan 4 Goku tak lagi bisa mengalahkannya dengan mudah. Kakek tua menyadari jika Goku sekarang masih unggul dalam kecepatan, namun Baby lebih unggul dalam kekuatan. Terbukti Goku nggak bisa melepaskan diri dari genggaman Baby dan tubuhnya akan segera dihancurkan. Goku berusaha melepaskan dirinya lalu menarik tangan Baby dan membantingnya ke tanah. Baby yang gak terima dirinya diremehkan balik nembakin laser besar bertubi-tubi. Serangannya begitu brutal sampai membahayakan semua orang yang masih berada di setiap tempat planet ini. Gak ingin mereka mati, Goku segera datang menghampirinya, tapi Baby malah nembakin laser pada keluarganya. Melihat keluarganya dalam bahaya, Goku bertekad dia tidak boleh seperti ini terus dan dia harus menunjukkan kekuatannya untuk menyelesaikan pertarungan. Baby memuji keberhasilan Goku dalam menyelamatkan mereka, namun dia mengeluarkan Super Gallic Gun untuk menghancurkan bumi. Goku yang terkejut mencoba nembakin laser, namun sudah terlambat. Tapi ternyata Baby nggak benar-benar menghancurkan bumi, melainkan hanya ingin membuat Goku panik. Wah, pinter ngeprank juga si kera ini ya. Goku yang gak terima ditipu kembali membuat Kamehameha dengan level yang mencapai 10 kali lipat. Baby nggak bisa menghindari laser besar itu yang meledak dengan dahsyat sampai Bulma melongo, rajanya sudah dikalahkan. Goku minta maaf pada Vegeta sudah menghancurkan tubuhnya demi menyelamatkan bumi. Tapi tiba-tiba, wow, Baby tidak terluka sedikit pun walaupun telah menerima Kamehameha 10 kali lipatnya. Meski begitu, kakek tua menyadari jika ada yang aneh pada tubuh Baby, yaitu efek dari Kamehameha mulai terlihat. Baby yang belum sadar kembali menembakkan Gallic Gun-nya yang membuat Goku tak bisa menghindar karena takut terkena bumi. Goku pun langsung tepar dibuatnya. Kemudian Baby kembali membuat Power Ball karena udah termakan obsesi demi mengalahkan Goku. Di saat Goku udah nggak sadarkan diri, nasib semua orang kini dalam bahaya. Namun tiba-tiba suatu keanehan terjadi. Sebelum Baby bisa menembakkan lasernya, tubuhnya lebih dulu terjatuh karena sebelumnya menerima dampak Kamehameha. Baby yang baru sadar sontak merasa kesal kenapa dia bisa sebodoh ini. Hal itu ternyata berdampak pada tubuhnya meskipun lemot alias pending dulu.
Goku yang telah bangkit kembali pun mengejeknya. Ternyata tubuh Baby tidak sekeras yang dia kira. Goku yang tahu Baby nggak akan bertahan lebih lama lagi, segera memanfaatkan kesempatan untuk menghajarnya bertubi-tubi. Gak disangka keduanya malah tepar bersamaan karena kekuatan SSJ 4 Goku juga telah kehabisan energi. Kakek tua yang sadar ini adalah kesempatan, segera minta Kaioshin pergi mengembalikan energi Gohan dan kawan-kawan. Dengan begitu mereka bisa bekerja sama untuk mengalahkan Baby. Dan kakek tua ngasih tahu yang bisa mengembalikan teman-teman seperti semula adalah dengan menggunakan air suci ultra. Air tersebut adalah air yang bisa menghilangkan semua jenis racun dan saat ini disimpan di istana kami. Kakek tua yang gak mau keburukan ini jadi lebih parah, segera menyuruh Kaioshin untuk pergi. Tapi tiba-tiba Tengo que decirle las cosas, joven. ya, Kaioshin gak tahu tempat di mana air itu disimpan, yang hal itu membuat kakek tua makin kesal. Ngapain aja sih lu selama ini jadi Kaioshin? Apa cuma main FF saja kerjaanmu? Maka dari itu kakek tua ngasih tahu tempat air itu yang berada di ruang tahta di dalam kendi. Di saat Kaioshin pergi mencarinya, keadaan Goku dan Baby masih terkapar tidak sadarkan diri. Pertarungan lama yang melelahkan membuat mereka harus mengisi energi secara manual, yaitu dengan bobo siang. Gak lama, Kaioshin yang sampai di istana kami langsung bergerak sembunyi-sembunyi agar nggak ketahuan Popo dan Dende yang masih dalam pengaruh Baby. Setelah berjalan keliling istana, Kaioshin akhirnya menemukan banyak kendi berisi air yang hal itu membuatnya bingung. Karena harusnya hanya ada satu saja dan dia harus menemukannya di kumpulan air-air biasa ini. Tiba-tiba Dende dan Popo malah menyergapnya, yang hal itu buat mereka harus kejar-kejaran. Meskipun derajat Kaioshin lebih tinggi dari Dewa Bumi, namun di sini harga dirinya seperti sudah hilang. Di saat terpojok, tanpa disangka Kaioshin menemukan air suci yang sebenarnya dan langsung melemparnya pada Popo hingga tubuhnya bereaksi. Dia juga melakukannya pada Dende sampai mereka berdua uring-uringan seperti cacing kepanasan. Pengaruh negatif udah menghilang dari tubuh mereka dan keduanya nggak mengingat apapun yang udah terjadi. Kaioshin segera pergi ke tempat terang serta memberinya air suci. Lalu memintanya menghabisi Baby yang masih nggak sadarkan diri. Namun sepertinya rencana mereka tidak akan berjalan mulus karena musuh sebenarnya di sana adalah Bulma. Dia selalu punya alat yang bisa membuat Baby nggak bisa dikalahkan pemeran utama. Terbukti Tante Bulma dapat memulihkan kembali kondisi Baby. Baby yang mendapat energi dari alat itu bisa mempunyai kekuatannya lagi seperti sebelumnya. Jadi dia pun segera ngeden dengan keras sampai dampaknya dirasakan oleh Trunks yang menuju ke sana. Di saat yang bersamaan, Goku juga telah bangkit dan kini sedang duduk santai sambil menyaksikan Baby. Hai bro, jangan galak-galak lah, sini ngopi dulu, ada bakwan juga nih. Goku menegaskan meski nggak diberikan energi seperti Baby, tapi Goku bisa mendapatkan energinya kembali dengan cara tidur. Namun kakek tua menyadari jika Goku hanyalah menipu Baby dengan berlaga sok kuat di hadapannya. Padahal kekuatan Goku sudah habis dan palingan hanya bisa menggunakan satu Kamehameha lagi. Lalu Baby pun memulai serangan tinjunya, yang hal itu kembali diejek Goku dan berkata Baby masihlah seperti bocah. Warnamu kuning seperti saja. Tapi seperti yang kakek tua sangka, sekarang Goku sudah nggak punya energi sama sekali. Tiba-tiba Baby menyerangnya dengan angin besar hingga Goku terpental melayang jauh. Di saat Baby telah mendapatkan kekuatan penuhnya kembali, Goku sudah nggak ada setetes pun kekuatan yang dia punya. Namun lagi, Goku masih berlaga sok kuat seperti punya rencana tersembunyi yang akan dia tunjukkan. Baby yang belum tahu keadaan Goku memintanya untuk menyerang. Namun Goku menolak karena masih nggak mau kelemahannya ini terbongkar. Hal itu membuat Baby kesal dan lalu kembali menghajar Goku sampai dia terjun menghantam tanah. Baby yang mulai curiga dengan apa yang terjadi langsung menyemburkan api untuk mengetes apakah Goku sudah beneran lemah. Dan setelah melihat semuanya, Baby pun sadar jika Goku sekarang memanglah sudah payah. Dia pun gak menyia-nyiakan kesempatan untuk menghabisinya dengan ganas. Pan yang kasihan segera pergi untuk menolongnya. Goku yang babak belur dihajarnya ingin sekali mendaratkan satu serangan. Namun kali ini mungkin tak akan ada keajaiban. Tiba-tiba Pan datang ke hadapan Baby untuk mencurahkan semua isi hatinya.
Dia berkata Saiyan Bumi gak memiliki hubungan apapun dengan Baby, apalagi penyerangan ke planetnya. Pan minta Baby untuk mengembalikan semua keluarganya, tapi hal itu malah membuat Baby mengejeknya. Pan yang kesal langsung menembaknya dengan laser cendol, namun malah balik dihajar sampai terkapar. Baby yang mendapat gangguan dari bocah laknat ini akan segera menghabisinya lebih dulu. Goku mengancam untuk menembakkan laser jika sampai Baby melukai cucunya. Baby yang tahu itu hanyalah gertakan, tak menghiraukan Goku dan tetap akan membunuhnya. Di detik-detik sebelum diinjak, sebuah laser menembaknya yang dilakukan oleh Trunks yang akhirnya datang. Dia begitu marah telah dikendalikan selama ini dan berjanji itu nggak akan terulang lagi. Hai monyet gunung, tak akan Eke biarkan kau bertindak semaunya lagi. Baby nggak nyangka telur yang ditanam di tubuhnya ternyata berhasil dia hilangkan. Trunks yang udah sangat marah segera menunjukkan Super Saiyan dan langsung menyerang dengan ganas. Dengan level ini, Trunks sama sekali nggak bisa mengalahkannya. Bahkan Baby mengejeknya lagi jika ayahnya pasti akan malu melihat kekuatan anaknya selemah ini. Trunks balik ke bentuk biasa dan langsung dihajar seperti serangga. Beruntungnya Gohan dan teman-teman datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Gohan dan Goten juga begitu kesal, Baby sudah seenaknya mengambil tubuh mereka tanpa permisi. Mereka akan menggantikan Goku yang kelelahan untuk menggunakan kekuatan legendaris yaitu Fusion. Namun Goku menghentikan mereka serta menegaskan meskipun dengan Fusion dia nggak yakin apakah bisa mengalahkan Baby. Sebaliknya Goku punya satu rencana lagi, yaitu mengirimkan semua kekuatan mereka kepadanya. Jika kekuatan Super Saiyan 4 Goku kembali, dia yakin gak mungkin bisa dikalahkan dengan mudah. Pan yang udah melihat kehebatan SSJ 4 Goku segera meyakini semuanya jika kakeknya memiliki kekuatan hebat yang tak pernah terbayangkan. Namun sebelum itu terjadi, Baby menyemburkan api dengan ganas dan tak akan membiarkan mereka mengirimkan kekuatannya pada Goku. Ketika nggak ada kesempatan lagi, Goku segera menggunakan Taioken yang membuat mata Baby kesilauan. Gak buang waktu, teman-teman segera berubah menjadi Super Saiyan untuk mengirimkan energi mereka pada Goku. Baby yang masih bisa bangkit tetap nggak membiarkan hal itu dan akan menembakkan jurus pamungkas khas Pangeran Congak. Tapi tiba-tiba tubuh Baby mengalami hal aneh yang dia sendiri nggak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Dan ternyata itu adalah Up yang mengamuk dari dalam tubuhnya untuk memberi kesempatan pada yang lain agar segera melakukannya. Baby nggak nyangka Up yang sudah dia rubah menjadi coklat kenapa masih bisa melakukan perlawanan. Up menegaskan jika dia adalah pemilik dari energi sihir itu, jadi dia bisa melakukan apapun termasuk merubah tubuhnya kembali. Sebelumnya Up sudah merencanakan untuk ditelan agar dia bisa menghancurkan Baby dari dalam. Goku berterima kasih kepada Up dan gak akan menyia-nyiakan kesempatan yang sudah dia berikan. Teman-teman kembali berubah dan segera memberikan kekuatannya. Serta Pan juga ikut membantu meski dia tahu kekuatannya masih sedikit. Baby yang gak mau Goku mendapatkan kekuatan penuhnya kembali segera ngeden sekuat tenaga untuk mengeluarkan Up dari tubuhnya. Di saat teman-teman masih fokus menyalurkan energi mereka, nampak Baby menciptakan kembali Galikau untuk memusnahkan semuanya. Goku minta semuanya bertahan karena dikit lagi kekuatannya akan penuh. Namun mereka udah kehabisan waktu karena Baby langsung menembakkan Super Galikau itu yang tepat mengenai semuanya. Laser itu mengenai mereka sampai Kaioshin lemas, semuanya kini mungkin sudah berakhir. Lalu apakah mereka beneran telah mati? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.